Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi getaran harmonis untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis perencanaan fisika SMA kelas 10. Kami dari kelompok 10 beranggotakan yang pertama yaitu Devia Sagita dengan NIM 19033148. Kemudian yang kedua yaitu Lutfia Atika dengan NIM 19033164. Kemudian Julfalil Haki dengan NIM 19033194. Oke, getaran harmonis ini mempunyai 6 topik. Yang pertama yaitu pengertian getaran harmonis. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam getaran harmonis. Yang ketiga yaitu syarat-syarat getaran harmonis. Yang keempat, getaran harmonis pada sistem. Yang kelima, istilah-istilah pada getaran harmonis. Dan yang keenam, persamaan getaran harmonis. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian getaran harmonis, akan saya jelaskan. Pengertian dari getaran harmonis. Getaran harmonis adalah sebuah benda yang bergerak secara bolak-balik atau periodik melalui titik kesetimbangan, di mana suatu benda yang mengalami getaran selalu mempunyai posisi kesetimbangan yang stabil. Jika benda tersebut dijauhkan dari posisi ini dan dilepaskan, akan timbul suatu gaya yang disebut torsi untuk menarik benda tersebut kembali kepada posisinya. Seperti contoh terdapat pada gambar di samping. Kemudian, pada saat benda tersebut mencapai posisi kesetimbangannya, benda tersebut telah memiliki energi kinetik, sehingga melampaui posisi tersebut dan berhenti di suatu tempat yang lain untuk kemudian kembali ke posisi setimbangnya. Dari ilustrasi sederhana, maka getaran harmonis adalah sebagai gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan tadi, lanjut. Kemudian yang kedua ada gerak harmonis sederhana. Apa itu gerak harmonis sederhana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa penyebab benda bergerak adalah karena adanya gaya pemulih yang bekerja pada benda. Ketika gaya pemulih berbanding lurus dengan perpindahan dari titik kesetimbangan, getaran yang terjadi itu disebut dengan getaran harmonik sederhana. Itulah pengertian dari getaran harmonik sederhana. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu macam-macam dari getaran harmonis. Getaran harmonis sederhana dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu getaran harmonis sederhana linear. Apa itu getaran harmonis sederhana linear? Getaran harmonis sederhana linear itu misalnya ada pada penghisap dalam silinder gas, kemudian gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa, gerak horizontal atau vertikal dari pegas dan sebagainya. Yang kedua yaitu gerak harmonis sederhana angular. Misalnya itu gerak pada bandul atau bandul fisis, kemudian ayunan torsi dan sebagainya. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Devia Sagita. Kepada saudari saya persilakan. Baiklah, yang ketiga yaitu syarat-syarat getaran harmonis. Syarat-syarat getaran harmonis terbagi menjadi 4. Yang pertama, gerakannya periodik atau bolak-balik. Yang kedua, gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan. Yang ketiga, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Dan yang keempat,
arah percepatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Bagian yang keempat yaitu getaran harmonis pada sistem. Yang pertama, getaran harmonis pada bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B, seperti gambar pada di samping. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonis sederhana. Persamaan gaya puli pada bandul sederhana yaitu F sama dengan min M kali G sin theta. Yang kedua yaitu getaran harmonis pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang, bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik seperti gambar yang di bawah. Hukum Hooke menjelaskan sebuah pegas ketika diberi gaya tarik sebesar F akan bertambah panjang sejauh X. Dan dalam kasus ini berlaku hukum Hooke F sama dengan K dikali X. Gaya pemuli yang dilakukan pada pegas F sama dengan min K kali X. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Devia Sagita yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lutfia Atika. Kepada Saudari saya persilakan. Baiklah, saya Lutfia Atika akan melanjutkan materi mengenai istilah-istilah getaran harmonis. Istilah-istilah pada getaran harmonis ada 5. Yang pertama, periode. Periode itu waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi itu banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Yang ketiga yaitu amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik kesetimbangan. Yang keempat yaitu simpangan. Simpangan yaitu jarak massa dari titik setimbang pada setiap saat. Dan yang terakhir yaitu siklus. Yaitu siklus mengacu pada gerak bolak-balik yang lengkap dari satu titik awal kemudian kembali ke titik yang sama. Selanjutnya yaitu persamaan getaran harmonis. Persamaan getaran harmonis secara umum yaitu Y sama dengan A kali sin omega T. Jika posisi sudut awal adalah theta 0, maka persamaan getaran harmonis menjadi Y sama dengan A kali sin omega T ditambah T0, di mana Y yaitu simpangan, A amplitudo, F frekuensi, T adalah waktu, dan omega yaitu kecepatan sudut. Yang pertama yaitu persamaan kecepatan getaran harmonis. Untuk mencari kecepatan getaran harmonis, kita akan memakai persamaan getaran harmonis sederhana, yaitu Y sama dengan A kali sin omega T. Kecepatan getaran harmonis menjadi yaitu V sama dengan A kali omega kali cos omega T. Kecepatan maksimum diperoleh jika nilai cos omega T sama dengan 1 atau omega T sama dengan 0, maka kecepatan maksimum adalah A kali omega.
Selanjutnya yaitu persamaan kecepatan untuk berbagai simpangan. Persamaan kecepatan untuk berbagai simpangan kita ambil dari persamaan umum getaran harmonis, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Lalu kita kuadratkan menjadi Y kuadrat sama dengan A kuadrat sin kuadrat omega T. Maka Y kuadrat yaitu A kuadrat kali 1 kurang cos kuadrat omega T. Lalu kita sederhanakan menjadi Y kuadrat sama dengan A kuadrat kurang A kuadrat cos kuadrat omega T. Itu persamaan 1. Dari persamaan kecepatan sebelumnya, V sama dengan A kali omega cos omega T, maka kita akan mendapatkan V per omega, yaitu A kali cos omega T, itu persamaan kedua. Jika kita kalikan keduanya, maka kita akan mendapatkan kecepatan untuk berbagai simpangan, yaitu V kuadrat sama dengan omega A kuadrat kurang Y kuadrat. Di mana V itu kecepatan benda pada simpangan tertentu, omega itu kecepatan sudut, A amplitudo, dan Y simpangan. Yang ketiga yaitu percepatan gerak harmonis sederhana. Dari persamaan kecepatan sebelumnya yaitu V sama dengan A kali omega cos omega T, maka kita akan mendapatkan rumus percepatan gerak harmonis sederhana dari perbandingan A sama dengan dV per dt. Maka dapat kita hasilkan percepatan gerak harmonis yaitu min A kali omega kuadrat sin omega T. Percepatan maksimum dapat kita peroleh jika nilai cos omega T sama dengan 1 atau omega T sama dengan 0. Maka percepatan maksimumnya menjadi min A kali omega T, min A kali omega kuadrat. Di mana A maksimum yaitu percepatan maksimum, A yaitu percepatan, A besar yaitu amplitudo, dan omega kecepatan sudut. Dan yang terakhir yaitu persamaan energi getaran harmonis. Persamaan energi getaran harmonis terbagi 3 yaitu energi kinetik, yang kedua energi potensial, dan yang ketiga energi mekanik. Energi kinetik rumusnya itu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Setelah kita cari tadi rumus kecepatan getaran harmonis, maka dapat kita ubah menjadi setengah m omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Karena nilai K itu sama dengan m kali omega kuadrat, maka kita ubah jadi setengah K kali A kuadrat cos kuadrat omega T. Selanjutnya energi potensial. Energi potensial dari getaran harmonis yaitu setengah KY kuadrat. Y kuadrat tersebut bisa kita ubah menjadi setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Lalu persamaan K itu bisa dapat kita ubah menjadi M kali omega kuadrat, maka hasil energi potensial yaitu setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T. Selanjutnya energi mekanik. Energi mekanik itu gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi EM sama dengan EP tambah EK, yaitu setengah KY kuadrat tambah setengah MV kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat. Karena cos kuadrat omega T dan sin ditambah sin kuadrat omega T itu hasilnya 1, maka dapat hasil energi mekaniknya itu setengah KA kuadrat. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfia Atika yang telah menyampaikan materi. Dengan penyampaian materi topik yang ke-6 telah selesai, maka berakhir pula penyampaian materi getaran harmonis dari kelompok 10. Dan kami dari kelompok 10 memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami. Dan jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan saran dan kritik serta pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk like video kami.
Sekian, saya Julfali Laki beserta kelompok 10 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.